Kita lanjutkan membahas kuku. Sekarang di surat Al-An'am ayat 146. Ini ada kata berkuku. Jadi huruf lo, huruf fa sama huruf ro. Ini kita tulis huruf apa tadi? Huruf do, huruf fa sama huruf ro. Zufurin. Nih. Zufur, 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 zufur. Ada dua kata, do, faro yang tanpa harokat dengan yang harokatnya dhammah. Jadi zofaro yang tidak ada harokatnya dengan zofaro yang ada harokatnya dhammah. Nah, kita bahas yang di surat Al-An'am ini aja. Jadi selain huruf zufur, itu kita baca juga seluruh ayat ini, satu ayat ini. Ada kata-kata apa saja di sini? Kita ke artinya dulu ya. Artinya dalam bahasa Indonesia. Ini ada orang-orang yang bagaimana? Orang-orang Yahudi. Terus ada kata haramkan. Apa yang diharamkan? Ini hewan. Semua hewan. Hewan yang bagaimana? Yang berkuku. Nah, selain yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi. Jadi, semua hewan itu yang berkuku. Terus ada lemak sapi, ada lemak domba. Nah, lemak sapi dan domba itu ada yang melekat di punggungnya. Ada juga lemak yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Nah, jadi lemak di hewan sapi dan domba. Jadi kita bahas di sini. Ada kita temukan hewan. Hewannya apa? Domba, sapi dan domba. Nah, sapi dan domba ini punya lemak. Nah, lemaknya ada di mana saja? Lemaknya ada di punggung, kan? Yang melekat di punggung. Melekat di punggung, di perut. Jadi secara umum hewan sapi dan domba itu kan punya lemak ya. Punya lemak. Lemaknya tersebar di banyak tempat. Salah satunya ada di punggung, ada di perut, ada di mana lagi? Kan punggungnya, perutnya. Nah, ada dalam isi perutnya. Perut lagi, perut di bagian mana? Dalam isi
perutnya. Jadi kalau kalian belajar anatomi, di perut itu kan ada lemak. Nah, perut itu kan bagi-bagi banyak bagian. Terbagi-bagi dalam banyak bagian. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, di lemak itu, di perutnya, ada yang di dalam isinya. Di dalam isi perutnya ada lemak. Di dalam isi perutnya itu ada lemak gitu. Di punggung, di perut, di isinya perut gitu. Perut kan dia rongga ya. Kemudian punggung tadi sudah, isi perutnya. Terus ada juga yang bercampur dengan tulang nih, bercampur dengan tulang. Jadi ada lemak yang bercampur dengan tulang. Oke? Nah, hewan yang berkuku. Semua hewan yang berkuku. Contohnya hewan berkuku apa? Wallahu alam ya, hewan berkuku itu apa saja. Tapi yang dijelaskan di ayat sini, ada hewan sapi dan hewan domba. Jadi, sapi dan domba punya lemak kan tadi. Punya lemak, ada yang lemaknya di punggung, ada yang di dalam isi perut, ada yang bercampur dengan tulang. Nah, lemak yang itu tadi yang ada di mana? Yang ada di punggung, yang ada di dalam isi perut atau yang bercampur dengan tulang, itu adalah pengecualian. Jadi kecuali yang melekat di punggungnya. Jadi orang Yahudi, ini tadi kan ada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku. Nah, mereka itu diharamkan makan hewan yang berkuku. Di sini hewannya yang dijelaskan di ayat sini, sapi dan domba. Nih. Apanya gitu? Lemaknya. Lemak sapi dan lemak domba. Kecuali yang melekat di punggungnya. Nah, boleh mereka makan. Jadi, gitu. Dari kata kuku tadi, kita bisa mendapat banyak kosakata. Sekalian belajar bahasa Inggris. Ini, and to those who are Jews, we prohibited every animal of uncloven hoof, and of the cattle and the sheep. We prohibited to them their fat, except what adheres to their backs, or the entrails, or what is joined with bone. By that we repaid them for their transgression, and indeed we are truthful. Jadi demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Kita ke ayat per ayat. Ayat per ayat ada kata apa saja? Nih, yang terjemahannya ya, orang-orang yang Yahudi, nih orang-orang Yahudi ya yang dimaksud. Ada kata haram, kami haramkan. Ini ada kata memiliki. Apalagi ada kata berkuku. Topik utama kita ini ya, kuku. Dhufur. Nah, topik utama kita dhufur. Tapi nanti dari turunan kata dhufur itu ada kata-kata ini. Ada lemak, ada kambing, ada sapi, ada perut nih. Perut besar. Al-hawaya. Perut. Ada tulang. Bi'azm. Tulang.
Ya, ada punggung, ظهورهما punggung keduanya. Kan tadi dua hewan kan, sapi sama kambing. Nih, sapi sama kambing. Nah, setelah satu ayat ini sudah dibaca, Arabnya, artinya, kalau kalian mengerti bahasa Indonesia ya baca bahasa Indonesianya. Kalau lebih paham bahasa Inggrisnya pakai bahasa Inggris. Kalau kalian tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga tidak bisa. Pakai bahasa daerah. Bahasa Jawa pakai bahasa Jawa, yang Sunda pakai bahasa Sunda. Cari Al-Quran yang ada bahasa daerahnya. Terus kita lanjut di part selanjutnya.